nggak salah sampai pemberian makanan ya ke istrinya, betul nggak? Betul, betul Bu. Yang menghidangkan kepada Ibrahim ini ya. Nah, kita akan lanjutkan. Kemudian setelah Nabi Ibrahim berdebat dengan Fir'aun, dengan Namrud, karena sudah tidak stabil di Irak, maka Nabi Ibrahim pun hijrah. Nah, hijrah yang pertama kali sebelum ke Mesir itu adalah ke Syria, ke Sam. Kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Mesir. Nah, di Mesirlah Nabi Ibrahim bertemu dengan raja yang mempunyai kelainan seksual. Nah, si raja ini menyukai perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Nah, karena di Mesir kuno itu ada mitos, ada anggapan kalau saya menikah dengan perempuan yang sudah bersuami maka akan menambah luasnya kerajaan. Nah, di dalam sejarah diceritakan bahwa Sarah ini cantik sampai tua. Jadi Sarah mah gelis pisan sampai katua. Makanya raja menginginkan itu perempuan. Maka ketika Ibrahim sampai di Mesir, raja bertanya, hei laki-laki, siapa yang engkau bawa? Maka Nabi Ibrahim menjawab, itu saudara perempuan saya. Nah, disinilah Nabi Ibrahim nanti akan bersaksi kepada Allah bahwa dia pernah berbohong 3 kali. Umur 180 tahun, ada juga yang mengatakan 175. Itu silakan ibu mau yang mengambil yang mana. Yang pasti Nabi Ibrahim ini tidak jauh dari umurnya 175 atau 180. Namun ketika usia yang panjang itu Nabi Ibrahim hanya berbohong sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu ketika Nabi Ibrahim diajak oleh orang tuanya menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim berkata, mohon maaf aku lagi sakit. Padahal tidak kondisi sakit, itu berbohongnya. Yang keduanya yaitu Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala semuanya dan disisakan satu yang terbesar. Maka raja ketika mau penyembahan, mau ibadah, kemudian hancur kuilnya. Maka si raja ini berkata, siapa yang menghancurkan ini? Kata si punggawanya, kemarin saya berdebat dengan seorang pemuda bernama Ibrahim. Coba panggil Ibrahimnya ke sini. Maka dipanggil, hei Ibrahim, apakah benar engkau yang menghancurkan berhala ini? Maka Ibrahim menjawab, tanyakan kepada berhala yang terbesar. Di sana ada kampak, jangan-jangan dia yang menghancurkannya. Kemudian kata raja, bagaimana mungkin ini berhala yang diam bisa menghancurkan semuanya? Kata Ibrahim, lantas kenapa engkau sembah? Nah, kalau kita mah Pak, jawaban cerdas itu. Namun kata Ibrahim mah eta teh cenah abdi ngabohong. Yang ketiganya yang ini yang barusan, ketika Ibrahim membawa Sarah ke Mesir, rajanya minat, kemudian bertanya ke Ibrahim, siapa yang engkau bawa? Ternyata Ibrahim yang dibawa adalah saudara perempuan saya. Itulah Nabi Ibrahim berbohong selama hidup 3 kali. Nanti di akhirat Ibrahim akan ditanya oleh Allah, ya Allah, aku teh takut sekarang teh menghadapi hisaban karena aku pernah berbohong selama hidup 3 kali. Kebayangkan yang berbohong 3 kali aja itu takutnya luar biasa, padahal itu merupakan kekasih Allah. Nah, tinggal tanya ke kita berapa kali dalam sehari berbohongnya. Nabi Ibrahim selama hidup 3 kali, berarti 180 bagi 3, berarti per 60 tahun sekali berbohong. Kalau kita pakai rata-rata itu pun berbohong Nabi Ibrahim yang ditolerir, yang dimaafkan Pak. Tapi kan sama takut luar biasa. Nah, kemudian anger Pak, Ibu tetap ya ketika berbohong pun ternyata tidak aman. Ibrahim tetap di penjara, kemudian istrinya dibawa ke istana. Kemudian setelah itu maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan raja tidak bisa menyentuh Sarah. Dan doanya Nabi Ibrahim ini diijabah oleh Allah. Ternyata raja ketika mau pegang tangan Sarah pingsan.
Udah siuman, kemudian sadar kembali, maka raja mau pegang tangan Sarah, pingsan kembali. Udah beberapa kali ternyata pingsan. Kata raja, saya seumur umur kalau ingin perempuan gampang banget mendapatkannya, namun yang ini susah banget, sampai raja pun nyerah, nggak bisa menjadikan istri itu sebagai permaisurinya. Karena malu raja ini, maka raja ini membebaskanlah Ibrahim dengan istrinya, namun dengan syarat tidak diperbolehkan berada di Mesir, tidak diperbolehkan. Maka keluar kamu dari itu. Namun karena melihat ada keajaiban, ada keistimewaan dari diri Ibrahim dan Sarah, maka raja menghadiahkan perempuan. Nah, hadiah bahasa Ibraninya adalah hajarun, hajar. Jadi hajar itu sebetulnya bukan batu, tapi pemberian hadiah. Nih, bawa senang gitu. Nah, dibawalah ini Hajar keluar dari Mesir menuju ke Palestina. Waktu itu masih bernama Hebron atau Kanaan. Dibawa ke daerah sana, maka belajar agama terus. Nah, kemudian Sarah curhat, Kang Ibrahim, engkau menikah dengan aku sudah lama, namun sampai hari ini pun Allah belum mengkaruniakan seorang anak. Dan saya khawatir kalau terus-terusan seperti ini, siapa yang akan menjadi pelanjut dakwah? Maka Kang, daripada dengan saya tidak punya anak, coba engkau menikahlah dengan Hajar. Nah, disinilah asal usulnya poligami. Jadi poligami itu dari perempuan yang menyuruhnya, Kang silahkan menikah, dan disuruhnya pun oleh Sarah. Langsung lagi istrinya tuh, yang itu, jangan yang lain. Kenapa? Karena saya tahu banget akhlaknya, tiap hari belajar agama, solehnya luar biasa. Nah, dengan didikan seorang nabi ini, akhirnya Nabi Ibrahim pun menikahlah dengan Hajar. Nah, ketika menikah dengan Hajar, ternyata tidak lama dari itu Allah karuniakan anak yang bernama Ismail. Nah, ketika punya anak Ismail, maka Ismail ini diambil dari kata Samail, atau yang artinya isma permohonan atau pendengaran, dan il adalah Tuhan. Jadi doa yang selama ini dipanjatkan kepada Allah, nah hari ini mah didengar oleh Allah. Jadi Ismail, permohonan yang didengarkan oleh Allah. Nah, punya anaklah Ismail, senang luar biasa, tumpah kasih sayang, tumpah luar biasa. Kemudian istri yang sebelah cemburu. Ya Allah, kan Ibrahim itu kan suami saya sama, namun kenapa kepada yang kedua terus, sementara saya pun istrinya? Maka curhatan ini oleh Allah pun didengar. Maka turunlah perintah, hei Ibrahim, bawa itu istri kedua, pisahkan dengan istri pertama, bawa ke lembah Tandus. Dibawalah, kemudian pamitan, sok Hajar bawa pembekalan, kemudian bawa anaknya. Dibawalah, kebayang anak yang masih merah posisinya, kemudian dibawa, dan tidak tahu, Hajar mah tidak tahu mau kemana, yang penting menurut dia mah. Kemudian dia berjalan terus, kebayang Palestina ke Mekah.